Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan kasih judul 9 alasan saham ini bakal jadi multi bagger. Sebelum saya mulai, ada disclaimer dulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan ini nanti akan menggunakan bahasa sederhana yang mungkin tidak sesuai dengan textbook. Tujuannya supaya semua bisa memahami penjelasan ini. Yang kedua, video ini sifatnya adalah untuk edukasi bagaimana cara menganalisa saham multi-bagger. Jadi bukan merupakan anjuran atau perintah beli ataupun jual. Pahami bahwa setiap hasil transaksi merupakan tanggung jawab personal masing-masing. Yang ketiga, kami menghargai setiap cara berinvestasi setiap investor. Mungkin apa yang akan saya sampaikan tidak sesuai, tidak masalah, karena setiap orang punya tipikal masing-masing. Dan yang keempat, bila ada yang tidak puas dengan video ini, saya ikhlas karena saya memang bukan alat pemuas. Mari kita mulai. Nah, saham perusahaan sehat yang berpotensi menjadi multi-bagger, menurut saya itu harus setidaknya memiliki 3 syarat. Saya sebutnya dengan 3 AT supaya mudah dihafal, supaya mudah dipahami. 3 AT. AT yang pertama adalah kuat, selanjutnya adalah sehat, dan AT yang ketiga adalah istirahat. Jadi ingat-ingat nih, kalau teman-teman mau analisa saham yang ingin cari multi-bagger untuk investasi, ingat 3 AT. Kuat, sehat, istirahat. Kuat itu artinya perusahaan tersebut terbukti mampu melewati krisis 98 atau 2008 dan tetap jadi market leader. Selanjutnya adalah minimal berdiri 2008. Jadi dari analisa nomor 1 tadi, dari alasan nomor 1 tadi, maka kalau untuk investasi pastikan perusahaan tersebut berdiri sejak sebelum 2008. Syukur-syukur atau lebih bagus lagi kalau berdiri sejak sebelum 98. Itu maka bisa kita katakan perusahaan tersebut kuat karena sudah terbukti mampu melewati badai krisis. Yang kedua adalah sehat. Sehat ini artinya perusahaan tersebut masih profit meskipun resesi, masih survive. Selanjutnya adalah laba per lembar sahamnya stabil atau naik. Laba per lembar saham itu EPS. Bagi teman-teman yang belum paham, silakan stalking di video ini, di channel ini. Kita sudah pernah bikin video dengan judul membaca laporan keuangan. Silakan dipelajari video itu. Kemudian yang ketiga adalah rutin bagi dividen. Nanti akan saya jelaskan kenapa rutin bagi dividen ini merupakan salah satu indikator perusahaan tersebut dikatakan sehat. Yang ketiga adalah istirahat. Artinya harga saham ini sudah turun banyak selama 1 atau 2 tahun terakhir. Syukur-syukur di atas 50% turunnya. Oh, itu cakep banget. Perusahaannya kuat, perusahaan itu sehat, harga sahamnya turun gede. Wah, itu berarti berpotensi mantulnya pun nanti gede. Tentu dengan beberapa syarat tambahan. Nah, oleh karena itu, saham apakah yang memenuhi syarat untuk menjadi multi-bagger? Yang memenuhi 3 A tadi, inilah yang akan saya jadikan bahasan di video ini. Jadi, saya memiliki setidaknya 9 alasan kenapa saham yang akan kita bahas ini dikatakan layak atau berpotensi besar menjadi multi-bagger. Saham apakah itu? Yaitu saham UCIT atau Unicharm Indonesia. Saham ini alasan pertama adalah kuat. Dia berdiri sejak sebelum krisis moneter 98. Dia di Indonesia mulai 97. Di Jepang, karena perusahaan ini berasal dari Jepang, ini berdiri sejak tahun 40-an.
Bahkan sampai saat ini jajaran direksinya masih banyak orang Jepangnya. Silakan dicek di profil perusahaan. Nah, itu alasan pertama. Jadi perusahaan ini tidak kuat. Yang kedua, saham ini, maaf. Yang kedua, perusahaan ini dikatakan kuat karena saham beredar di masyarakatnya kecil. Berarti kan hanya 19,69%. Teman-teman, prinsip pengusaha itu nggak mau berbagi untung. Kalau bisa untungnya untuk mereka semua. Gitu kan? Nah, jadi apabila ada suatu perusahaan yang saham beredar di masyarakatnya gede, itu nggak menarik. Contoh Bumi, itu sampai puluhan persen yang dimiliki masyarakat. Itu nggak menarik sama sekali. Karena artinya nanti kalau didapat untung, sebagian besar diberikan kepada orang-orang bermasyarakat yang megang saham tadi. Nah, jadi apabila ada satu perusahaan yang sudah lama, perusahaannya market leader, saham beredar di masyarakatnya kecil, itu menarik. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saham ini baru IPO. Berarti kan ini IPO tahun 2019. Dia berdiri tahun 97. Baru IPO setelah 22 tahun, bayangkan. Maka saya bisa katakan saham UCIT ini masuk kategori IPO beneran. Jadi IPO-nya itu untuk cari modal. Nah, itu adalah IPO beneran. Kalau teman-teman kepengen tahu bahasan saya tentang IPO beneran dan IPO bohongan gitu kan, silakan stalking video di channel ini. Kita udah pernah bikin video judulnya analisa saham IPO. Di situ saya menjelaskan bahwa ada ciri-ciri satu perusahaan itu dikatakan IPO bohongan, dalam tanda kutip, IPO bohongan. Gitu kan. Sementara UCIT ini saya katakan adalah IPO beneran. Dasarnya ada dua. Yang pertama adalah saham beredarnya kecil. Yang kedua adalah saat IPO dia udah bangkotan nih, udah tua ini, udah market leader ini. Sementara saat ini sangat banyak perusahaan yang baru berumur 5 tahun udah IPO. Bahkan teman-teman silakan cek profil Nusa, itu udah suspend. Ini baru belum ada 5 tahun udah IPO. Kemudian yang dibagi ke masyarakat sahamnya 80%. Maka ini saya katakan adalah IPO bohongan gitu kan. Nah, UCIT ini adalah IPO beneran. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah fundamentalnya bagus. Ini bisa kita lihat dari growth-nya itu bagus. Meskipun tahun 2020 sempat turun dia, gitu kan. Tapi 2021 dia melejit lagi. Silakan diperhatikan. Nah, ini adalah contoh fundamentalnya bagus. Kemudian juga bisa kita lihat dari EPS-nya. Untuk menentukan perusahaan ini sehat apa tidak, fundamentalnya bagus apa tidak, kita bisa lihat dari EPS-nya salah satunya. Sekali lagi, kalau teman-teman belum paham apa itu EPS, silahkan stalking di channel ini yang judulnya membaca laporan keuangan. Nah, ini perhatikan, dia stabil dan naik dia. 2022 kuartal pertama aja 21 gitu kan. Nah, ini menarik. Cakep perusahaan ini. Nah, pesan kelima, sebelum itu saya lanjutkan, saya ingin iklan sebentar. Bahwa di Profita itu ada kelas privat. Kenapa harus kelas privat di Profita? Karena yang pertama waktunya fleksibel dan one on one. Satu peserta, satu mentor. Gitu kan? Kemudian yang kedua, ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Jadi nanti teman-teman bisa menjawab, beli saham apa? Kapan belinya? Timing belinya kapan? Kapan jualnya? Beli harga berapa? Nanti kita sampaikan dengan bahasa sederhana. Yang ketiga adalah materinya berupa video yang bisa diulang-ulang. Jadi kalau lupa, tinggal nonton aja videonya. Gitu kan? Dan yang paling menarik ada rekaman mentoring. Jadi saat sesi mentoring yang one on one tadi,
nanti sesi rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga kalau lupa, kalau masih bingung, bisa ngelihat sesi mentoringnya tadi. Dan ini yang paling menarik. Ada garansi uang kembali 100%. Kalau teman-teman nanti setelah kelas nggak bisa analisa hingga cuan, maka uang akan kita kembalikan utuh 100%. Jadi nggak perlu takut. Udah deh ikut aja. Nanti kalau nggak cuan, uang dikembalikan kok. Gitu kan. Nah, itu adalah iklan penjelasan dari kelas privat Profita. Selanjutnya kita masuk ke alasan yang kelima. Yaitu saham ini atau perusahaan ini, UCIT ini adalah market leader di bidang popok. Perhatikan, nah ini datanya. Data yang saya dapatkan ini terbukti bahwa si Mami Poko ini merupakan market leader di bidang popokan. Kalau untuk pembalutnya, untuk tampon wanita itu dia masih kalah. Tapi untuk popok bayi, dia adalah market leader nomor 1 di Indonesia. Nah, teman-teman, ini adalah 5 alasan pertama. Nanti selanjutnya di video kedua kita akan sampaikan alasan ke-6, 7, 8, 9. Supaya nggak terlalu panjang video ini. Termasuk nanti di video kedua kita akan buka teknikal analisanya seperti apa. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di part 2 sesi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.